sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih ada yang enggak terima ini. Masih ada yang enggak terima ini. Ngapain apa nek? Kenapa lagi? Kenapa? Kenapa mengganggu proses untuk pemindahan yang penyakit yang di dalam itu? Kenapa? Kenapa tidak terima teman? Kenapa kau tidak terima? Selawat itu siapa diajarnya? Siapa yang ngajar sampean pakai selawat itu? Bustami. Siapa? Ujang Bustami? Ya. Orang mana itu? Yang orang mana kan? Cirebon. Kenapa kamu diajar itu? Karena saya itu seorang yang saya dibacain dengan selawat itu. Terus kenapa kalau sekarang kok tetap nggak terima itu? Saya kan bukan berniat untuk mengajar kamu, bukan. Saya itu hanya ingin memindahkan yang menyebabkan sakit ibunya itu ke dalam dogan gitu loh. Saya tidak niat mengajar kamu gitu loh. Saya sampai kapanpun tidak akan terima dengan selawat itu. Kenapa dengan selawat itu? Kenapa? Sekali saya diajar dengan Kalau kamu itu tidak akan. yang mengajar jenengan kan Ustadz Ujang Bustami. Kalau saya kan tidak mengajar. Siapapun yang mengajar Saya itu hanya ingin memindahkan jenengan dengan baik-baik gitu loh. Saya itu hanya ingin memindahkan jenengan dengan digunakan untuk pagaran sebenarnya. Mbahnya dulu orang sakti gitu. punya pusaka itu. Tapi saya tidak tahu yang mana orangnya. Dari daerah Cirebon dulunya punya pusaka. Pusakanya dulu itu sebenarnya untuk pagaran, tapi entah karena udah nggak diurus atau orang sudah meninggal, jadi pusakanya itu yang akhirnya malah menggigit yang tuan rumah. Seperti halnya ketika ada seseorang yang menempatkan anjing di dalam rumah. Kalau yang punya rumah sudah meninggal, terus ada keturunannya yang mempunyai rumah itu bertempat tinggal di situ ada anjingnya, tidak tahu karena itu bangsa goib anjingnya. Dan anjing itu kalau ditempatkan di situ dia nggak mau tahu pokok kalau dia ditempatkan di situ dan rumahnya ya rajanya, ya tuan, ya itu tuannya gitu. Nanti kalau tuannya nggak ngasih makan, ya yang punya rumah digigit, yang punya rumah nanti digigit. Itulah susahnya kalau punya pusaka itu. Pusaka itu harus tahu untuk cara merawatnya dan sebagainya gitu. Yang nanti yang susah anak putunya kan gitu, repot malah. Dulunya pusaka itu untuk pagaran, setelah orangnya tidak ada. Gus, boleh tanya Gus? Bapak, mohon maaf, ini Bapak pernah melihat ini atau menaruh atau bagaimana sebelumnya? Enggak ya? Enggak. Ya. Karena sudah masuk ke alam gaib. Karena hal seperti ini malah mengakibatkan kesehatan yang sangat-sangat terganggu gitu, termasuk dalam tubuh gitu, makan orangnya itu sendiri. Oleh sebab itu kepada saudara-saudaraku yang mungkin mempunyai pusaka atau ingin punya pusaka, jangan terlalu buru-buru dulu. Karena seperti halnya ketika anak kecil yang pengen buru-buru punya motor, karena kalau dia belum tahu bagaimana cara menggunakan motor itu nanti malah bisa bikin dirinya jatuh dan terjungkal. Kecuali kalau dia sudah tahu bagaimana cara untuk menggunakan motor, itu tidak apa-apa gitu. Dan juga harus kuat dulu akidahnya, harus paham bahwa ketika orang mencari rezeki dengan naik motor itu bukan motornya yang mendapatkan rezeki, tapi dengan lantaran naik motor itu mudah mencari rezeki gitu. Jadi sebenarnya pusaka-pusaka pun saya juga suka, tapi seperti halnya saya punya motor, punya mobil itu saya suka. Tetapi harus paham dulu tentang ilmunya, tentang kuat dulu tentang akidahnya begitu. Agar apa? Agar tidak terpelesetkan itu, karena berbahaya. Tapi juga kita tidak bisa menuduh orang dengan mempunyai pusaka itu menjadi syirik, itu juga tidak bisa. Karena apa? Karena kalau dengan pusaka orang menjadi syirik berarti kan keimanannya belum kuat gitu loh. Saya suka, tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya hanya satu. Kekuatan kita itu semuanya sebenarnya dari Allah, dan kekuatan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Jadi yang perlu dipahami bahwa kuatkan dulu akidahnya, pelajari ilmunya,
agar tidak mudah terpeleset ke dalam syirikan, dan yang tidak tahu jangan mudah untuk mengatakan suatu hal itu syirik kalau belum tahu ilmunya. Jadi dua-duanya yang penting apa? Yang penting pahami dulu, dan pelajari dulu dan telaah dulu. Jadi ini menjadi pengalaman bagi saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti channel YouTube Padepokan Nurjat Sejati maupun yang mengikuti channel YouTube Sapu Jagat, bahwa ketika ingin mempunyai pusaka, pahami dulu tentang keilmuannya, pahami dulu tentang akidah, atau kuatkan dulu akidah kita dulu agar tidak terpleset itu. Dan yang ketiga, yang mungkin sudah punya, harus menjadi pemahaman juga bahwa ketika mempunyai sesuatu itu sebenarnya tidak akan dapat memberikan manfaat sesuatu apapun kecuali hanya dari Allah. Jadi ketika jenengan punya motor, punya mobil, sebenarnya yang memberikan manfaat itu hanya Allah. Semuanya itu hanya sebagai sarana sababiyah di dalam kehidupan ini gitu. Mungkin cukup, ada perlu yang perlu ditanyakan? Bapak ada pertanyaan? Enggak. Sabar ya Bu. Saya akan yang menyebabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk memindahkan penyakit yang ada dalam tubuhnya ini ke dalam degan ini. Degan ini ada jenengan ya? Saya tidak bawa, demi Allah ini ada di sini, dan saya tidak membawa dari rumah, dan ini memang demi Allah dari sini. Saya coba untuk pindahkan di sini karena ada yang berkomentar di YouTube kita itu, ada yang mengatakan kalau ini dibawa dari rumah. Jadi ini Dicek dulu, guys. dicek dulu. Dicek dulu. Aduh, Sakit. Ya. Kenapa dipindahkan ke degan? Karena anasir yang tadi dalam degan ini hampir sama dengan diri manusia. Dia ada dalamnya, ada air, ada kelapa, ada dan sebagainya lah. Sama sebagai tuan rumah, apa betul ini tadi betul-betul yang punya jenengan? Dia beli di Darungan. Di Darungan. Iya. Mendadak, Mbak. Enggak ada rekayasa ya. Dia demi Allah beli dari sini. Jadi itu untuk kesaksian kalau ini memang betul-betul punya jenengan, bukan kru kita atau orang kita yang membawa, nggih. Nggih. Saksi ya. Nggih. Nggih. Oke. Bantu salawat gitu ya, karena doa anak itu sebenarnya yang paling mustajab. Doa anak itu yang paling mustajab. Kasapa. Kalau yang lain disuruh diam dulu, dibantu untuk salawat-salawat. Yang lain suruh diam dulu. Bila ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti pasti kata asma'inya sebutin nama ibunya. Bantu saya membaca Al-Fatihah 7 kali untuk memindah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma. Sinten namanya? Siti Muhammad. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاد وسر سري
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور ذات وسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Kenapa ada yang tidak terima itu? Yang tidak terima siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih ada yang tidak terima ini. Masih ada yang tidak terima ini. Nyapa nek? Kenapa lagi? Kenapa? Malih, Gus. Kenapa mengganggu proses untuk pemindahan yang penyakit yang di dalam itu? Kenapa? Boten terima. Tidak terima. Kenapa tidak terima, teman? Kenapa kau tidak terima? Selawat itu siapa diajarnya? Siapa yang ngajar sampean pakai salawat itu? Bustami. Siapa Ujang Bustami? Ya. Orang mana itu? Cirebon. Ya, orang mana kan? Cirebon. Kenapa kamu diajar itu? Karena saya itu memasuki seseorang dan saya dibacain dengan selawat itu. Terus kenapa kalau sekarang kok Pak tetap nggak terima itu? Saya kan bukan berniat untuk mengajar kamu, bukan. Saya itu hanya ingin memindahkan yang menyebabkan sakit ibunya itu ke dalam dogan gitu loh. Saya tidak niat mengajar kamu gitu loh. Saya sampai kapanpun tidak akan terima dengan selawat itu. Kenapa dengan salawat itu? Kenapa? Sekali saya diajar dengan Kalau kamu itu saya tidak akan. yang mengajar jenengan kan Ustadz Ujang Bustami. Kalau saya kan tidak mengajar. Siapapun yang Saya itu hanya ingin memindahkan jenengan dengan baik-baik gitu loh. Saya itu hanya ingin memindahkan jenengan dengan baik-baik gitu loh. Saya tidak mengajar sampean. Apa Mas Yamin malah ngajak ribut ini malahan? Saya. Kenapa sampean? Mau apa sampean ini? Mau apa? Menghalang-halang itu. Saya punya dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang selawat itu. Sholawat itu memang untuk mengusir makhluk-makhluk zalim seperti jenengan ini yang suka mengganggu manusia gitu loh. Memang sholat itu mengajar seperti jenengan ini gitu loh. Allahumma sholli ala. Jangan ada tangan Gustomi. Saya tidak akan terima siapapun yang mengganggu orang pasti dia membaca sholawat. Sholawat itu memang digunakan untuk suatu hal yang baik begitu loh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur jati wasiri sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sari fi sairil asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zat wa sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar.
Saya bilang hentikan. Kalau saya hentikan sampean menyerah. Kalau saya hentikan jenengan menyerah atau tidak? Saya katakan kalau saya hentikan sampean menyerah atau tidak? Menyerah demi Allah sampean menyerah? Demi Allah sampean menyerah? Sebenarnya sesama makhluk Allah, saya itu tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Yang penting tidak menyakiti manusia, tidak sesama menyakiti makhluk Allah. Tapi jangan kau baca selawat itu. Kalau sampean tidak mau menyakiti seseorang, ya jangan mau menyakiti gitu loh. Kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Hentikan itu. Sampean itu bangsa jin. Sampean itu nggak punya kekuatan seperti apapun, makanya jangan sombong gitu loh. Dengan membaca sholawat dan jamaah sudah ketakutan seperti itu, kok sombongnya minta ampun gitu loh. Gustomi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Kalau saya hentikan, jenengan tidak lagi masuk dalam tubuh ibunya itu, tidak mengganggu rumah ini lagi. Sampai mau berpindah tempat ke tempat yang lain dengan baik. Tapi tidak semudah itu. Kenapa? Kenapa? Harus dulu dengan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Coba saya pengen dengar syaratnya apa. Kirim saya dengan kembang 7 rupa. Dan saya akan pindah dari sini. Minta kembang 7 rupa. Ya. Sampean ngerti? Saya itu tidak bakalan nurut dengan hal-hal seperti itu. Kalau mau pindah ya pindah. itu saya akan tidak akan dari sini. Kalau tidak mau saya paksa sampean. Saya paksa sampean kalau tidak mau. Ngerti sampean? Kirim saya dulu kembang 7 rupa. Oh, minta Lalu saya kembang. pindah dari sini. Jangan ada selawat. Ini kembang ini. Suka itu. Monggo monggo, udah makan aja, enggak usah banyak omong. Udah cukup. Gimana? Enak rasanya? Enak. Enak. Enak rasanya. Sampean pengen tahu? Saya tak kasih tahu. Bagaimana caranya sampean itu biar enggak pakai kepanasan dengan sholat. Sampean mau saya ajarkan. Saya kasih tahu mau sampean. Tapi jangan seperti Gusto. Saya tidak akan mengajar sampean. Saya kasih tahu dengan sebenar-benarnya ini. Sampean mau agar dirinya jenengan itu ketika orang baca sholawat nggak kepanasan, pengen tahu, pengen mau, pengen tahu, jawab dulu, pengen tahu enggak? Iya, pengen tahu. Caranya jenengan masuk Islam. Caranya jenengan masuk Islam. Tapi itu jalur saya. Ya makanya itu kalau sampean tidak di jalur itu, sekarang saya jalurkan di situ, gitu loh. Mau masuk ke situ? Sangat panas. Lihat dulu ini. Tidak. Lihat cahaya ini dulu, lihat. Indah atau tidak? Indah, Ya. indah. Coba kalau indah dihirup, dihirup. Bagaimana rasanya? Nyaman apa enggak? Nyaman di dada sampean? Bisa lebih tenang, lebih nyaman sekarang. Lebih nyaman. Mau selalu mendapatkan seperti itu? Mau mendapatkan selalu seperti itu? Ya, saya ingin Ingin. mendapatkannya. Caranya seperti ini. Coba ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Ashhadu, ashhadu, Allah, ilaha illallah, Alhamdulillah. wa ashhadu Satu. anna Muhammad Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Saksi. tiada Tuhan Yang ada Tuhan. selain Allah, dan aku bersaksi Dan aku bersaksi. Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Rasakan, rasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan jenengan. Sekarang tenangkan, tenangkan dan rasakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur. 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 Sayyidina Muhammadin nur.
سيدنا محمد النور 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 زاد وسر في سائر الأسماء والصفات والآل وصحبه وسلم. Ini rasanya nikmat. Nikmat sampean. Nikmat, tenang. Sampean kalau pengen hidupnya selalu tenang, maka sekarang sampean sudah tidak termasuk ke dalam jin-jin kafir lagi. Masuk sampean ke dalam pasukan jin-jin muslim. Sekarang tidak lagi sampean. Sekarang tidak lagi. Sekarang sampean sudah menjadi dan masuk ke dalam golongan pasukan jin-jin muslim. Paham jenengan? Paham nggih? Paham. Sekarang sampean saya antarkan ke salah satu kerajaan jin muslim nggih. Sampean ikut di sana. Dan di sana nanti Pak insyaallah sampean bisa melakukan ibadah dengan baik. Paham nggih? Paham. Paham. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Masuk ke tempat ini. Karena kenapa dia itu keluarnya dari sini? Karena bangsa jin itu ketika masuk dalam tubuh seseorang, dia memasuki salah satu rongga tubuh yang ada di sini. Makanya kalau orang kesurupan itu kadang ditekan di daerah sini itu bisa keluar Pak insyaallah. Dan yang kedua kalinya, kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita selalu perbanyak bersolawat. Kenapa? Karena dengan bersolawat diri kita akan hidup secara dohir maupun secara batin. Kenapa? Karena kita hidup ini bukan hanya sekitar dohiriyah, tapi kita hidup juga secara ruhaniyah. Dan makanan dohir itu seperti nasi, sayur, buah-buahan itu adalah makanan dohir. Tetapi makanan batin kita ialah zikir, solawat. Itu yang paling kuat untuk menghidupkan batin kita. Dan untuk menghidupkan batin ini membutuhkan keistiqomahan. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang orang membaca sholawat hanya sekali, 2 kali ingin cepat merasakan, itu sangat tidak mungkin. Jadi yang pertama itu apa? Selalu dan terus menerus mengamalkan sholawat. Seperti halnya ketika orang makan. Orang makan itu tidak perlu banyak. Kalau memang mampu banyak ya tidak apa-apa, nanti badannya gemuk. Tapi kalau tidak mampu, sedikit tapi sering, istiqomah. Seperti halnya ketika kita makan sehari 3 kali. Ya kita makan sehari 3 kali itu terus. Nanti lama-lama Pak insyaallah batin kita akan hidup. Untuk itulah kita itu seperti halnya gelas itu. Gelas itu kalau dia itu berisi air, dia tidak gampang kemasukan angin. Tetapi kalau gelas itu kosong, maka gampang sekali kemasukan angin. Seperti halnya diri kita ini, dohir kita ini, agar tidak kosong di dalamnya, karena tubuh kita ini banyak rongga-rongga yang berlubang, nanti bisa ditempati bangsa jin. Maka oleh sebab itu diisilah rongga-rongga di dalam tubuh kita itu dengan sholawat. Karena Pak insyaallah dengan sholawat maka hati kita akan penuh dengan nur ilahiyah. Ya insyaallah batin kita akan hidup. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang ada di wilayah Malang ya, yang menonton TV DMTV ya, DMTV Malang. Semoga memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku
dan semoga tayangan ini bisa menjadi muhasabah, menjadi pengingat kita, bukan hanya menjadi tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan. Apabila ada yang baik dari kami, itu semuanya datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan dari kami, itu adalah kesalahan kami sendiri yang fakir dan masih sangat-sangat hina ini. Mohon berkah barokahnya saudaraku, dan juga untuk saudaraku yang mengikuti channel YouTube kita Padepokan Nur Jati Sejati Sholawat Siri Ala Duni, dan channel YouTube Sapu Jagat. Mohon berkah barokahnya, mohon doanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Karena hanya manusia yang bermanfaat untuk orang lain, itulah yang benar-benar menjadi manusia insan kamil. Dan yang ketiga kalinya, saya selalu berdoa untuk saudaraku yang mengikuti channel YouTube Padepokan Nur Jati Sejati dan Sapu Jagat ini. Terima kasih atas dukungannya dengan cara mensubscribe atau melik tayangan kami ini. Berarti jenengan sudah ikut mendukung apa yang kami lakukan. Semoga memberikan manfaat dan semoga menjadi ibadah saudaraku semua dan menjadi amal ibadah saudaraku semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dengan membaca sholawat nanti akan ada isyarah yang memberikan petunjuk kepada jenengan semua. Baca sholawat terus, ikuti rasanya. Insya Allah dengan sholawat akan memberikan petunjuk dan insya Allah diberikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan doa disertai dengan sholawat, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, dan apabila kita mencintai Rasulullah pasti kita dicintai oleh Allah. Dia bakal tekan lah. Pemborong tekan. Ngampung pemborong. Jadi biasanya dong begini wates ya Pak. Ini wates mana? Ini pun rata kalau sablon kan. Jadi pada saudara-saudaraku mohon berkah barokahnya Pak, insya Allah demi Allah kita ketika di sini ini tidak meminta mahar demi Allah. Jadi kita melihat di mana saudara-saudara kita yang ketika memberikan mahar yang mampu, maka ketika ada mahar itu sisa dari pembelian untuk medianya kita bantukan untuk saudara kita yang seperti ini gitu Pak, insya Allah.
Jadi mohon berkah barokahnya saudaraku. Dan insyaallah juga hasil dari YouTube kita akan juga kita bantukan untuk saudara-saudara kita yang seperti ini gitu. Dan juga untuk saudaraku yang mungkin mau membantu bisa langsung datang ke sini atau bisa juga melalui Padepokan. Insyaallah demi Allah kita amanah, nanti kita bantu untuk ibu ini, kita bantu untuk biaya makan beliau, untuk biaya sebelum sembuh total, karena juga semuanya itu membutuhkan proses insyaallah. Jadi ketika ada yang di dalam dan lama itu menimbulkan penyakit, maka untuk proses dohirnya juga kita harus tetap datang ke sini entah 2 kali atau 3 kali nanti, Pak, insyaallah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mendak di mbak ini dipegang di sini. Di Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Ya, jangan juga kita baca. Bagi saudara-saudaraku yang mengikuti channel YouTube kita, mohon berkah barokahnya, kita mohon doanya untuk beliau, semoga cepat diberikan kesembuhan. Dan demi Allah kita ada di sini ini untuk membantu, dan kita tidak akan meminta mahar atau menerima mahar dari beliau. Dan bahkan insyaallah kalau kita dari Padepokan nanti ada sisa rezeki dari hasil pemakaran dan pembersihan, atau ada yang memahari media tasbih, akan kita sambungkan ke beliau ini atau kepada saudara-saudara kita yang di lain tempat juga banyak yang meminta pemakaran dan pembersihan tetapi tidak ada biaya ongkos, biaya dan sebagainya. Insyaallah dari pemakaran saudara-saudara kita yang mampu, ketika ada sisanya akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Bismillah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah, dan ketika kita berbuat baik sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapapun. Jadi insyaallah ketika kita membantu maka kita pun juga akan dibantu, ketika akan memberi kita juga akan diberi, ketika kita menyehatkan orang lain maka kita pun juga akan disehatkan oleh Allah, dan ketika kita memberikan kemudahan untuk orang lain maka Allah pun juga akan memudah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mah hari podcast. Iki Saking main. nggih kula tampi. Saniki kula langsungake jenengan. Monggo tampi. Oke, mantap nuwun ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Jadi gambar ibu Emawan kesan ibunya bisa lebih sehat, bahkan Pak insyaallah nanti kalau ada rezeki yang lebih dari kita daripada bukan, nanti kita kesini lagi untuk membantu ibu. Jadi tidak usah mikir apa-apa. Yang penting ibunya bisa sehat, ini semua sudah suatu keberkahan yang luar biasa untuk diri kita semua, untuk semua Padepokan. Yang penting mohon doa berkah barokahnya jenengan buat Padepokan mawon nggih. Nggih, insyaallah. Matur nuwun ingkang kathah. Boten saged bales napa-napa. Mohon Gusti Allah mau sugih. Yang penting ibu sehat. Kalau sakit bengak ning ngoten. Saning jenengan. Daya Padepokan lancar. Amin. Amin. Kesehatan. Saning maju nggih. Oke, saya juga minta ke jenengan untuk selalu berbakti kepada ibunya, selalu dirawat. Karena apa? Karena baik buruknya kita nanti, mudah tidaknya, sukses tidaknya hidup kita nanti itu, hidup jenengan nanti itu tergantung bagaimana jenengan mengurus orang tua. Jadi kalau jenengan itu baik dengan orang tua, Pak insyaallah saya hakul yakin hidupnya jenengan nanti pun juga akan mudah. Karena apa? Karena ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tua. Saya itu banyak sekali mengalami kejadian di tempat-tempat orang meminta pengobatan, pemakaran dan sebagainya. Kebanyakan apa? Kebanyakan orang itu susah, orang itu sakit, susah dalam usahanya. Itu kebanyakan karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya.
Jadi kalau jenengan ingin hidupnya jenengan itu bahagia, mudah untuk kedepannya dunia dan akhiratnya, demi Allah saya aku yakin mulai sekarang jenengan berbuat baik kepada ibu, dirawat dengan sebaik-baiknya, nanti hidup jenengan akan bahagia dunia maupun akhirat. Demi Allah Pak, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dilakukan kemauan, lakukan yang terbaik. Insyaallah semua ini ada hikmahnya, ada hikmahnya. Karena saat inilah jenengan ada waktu untuk berbuat baik dan untuk berbakti kepada orang tua. Nanti kalau orang tua sama sudah tidak ada, itu menyesalnya luar biasa, keberkahan sampai hilang. Mumpung sekarang masih ada, sekarang dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena mencari harta masih bisa lain waktu, kita mencari ilmu masih bisa lain waktu, tapi merawat orang tua hanya saat ini. Kalau sudah tidak ada, nanti menyesalnya luar biasa, dan keberkahannya itu luar biasa ketika orang tua ini masih ada. Maka oleh sebab itu sampai lakukan sebaik-baiknya, demi Allah nanti hidup dengan akan bahagia setelah dengan melakukan ini dengan ikhlas. Diamalkan gitu. Mungkin insyaallah. Karena ini hanya sekedar cerita tetapi menjadi muhasabah, dan demi Allah ini yang saya rasakan. Dulu itu saya masih sekolah sanawiyah, masih muda lah, seumuran sampai masih kecil. Ketika saya masih sanawiyah itu ayah saya itu sakit, abah saya itu sakit, dan selama hampir 5 tahun itu beliau itu hanya tiduran di tempat tidur. Jadi makan disuapin, minum diambilin, dan untuk mandi pun kita mandikan. Tapi alhamdulillah saya lakukan dengan ikhlas. Dan demi Allah, ketika saya sudah berumah tangga, ternyata usaha itu sangat mudah. Ya, alhamdulillah saya bukan sombong, mobil saya ada 10 untuk bekerja. Dan semua urusan itu sebenarnya sangat mudah. Ternyata apa? Ternyata itu bukan dari hasil saya, tapi hasil dari doa orang tua saya. Karena apa? Karena di waktu saya melakukan riyadhah itu ada isyarat bahwa sebenarnya semua doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita menyambungkan kepada orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, maka kita wajib untuk selalu mendoakannya. Jadi menyambung antara orang tua dan kita. Jadi kalau semuanya ada galon air itu paralelnya tetap menyambung. Jadi demi Allah semua ini sampai lakukan dengan ikhlas, dan nanti akan menjadi keberkahan dalam hidup jenengan. Insyaallah jenengan dapat hidup bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.